Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita melanjutkan paket soal P3K yang kemarin. Selanjutnya ini adalah kemampuan sosiokultural pada paket P3K. Nah, seperti apa soalnya? Langsung saja ya kita ke soal nomor 1. Rencana Usaha Kelompok atau RUK adalah A. Pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. C. Rencana usaha untuk mengembangkan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. D. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik. Atau E. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan dengan penyuluh. Ya, jawabannya adalah yang B, pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. 2. Koperasi unit desa atau disebut KUD menyalurkan sarana produksi pertanian atau saprotan dari kredit usaha tani atau KUT maupun non-KUT ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi atau disebut TPK. B. Petugas penyuluh lapangan atau PPL. C. Kepala desa. D. Dinas Pertanian atau E. BRI. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK. 3. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA atau Participatory Rural Appraisal. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun data dapat diperoleh dari proses informasi yang visual. D. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. Atau E. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Nomor 4. Penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Atau E. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah perbedaan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. 5. Berikut merupakan pelaksanaan PRA di desa, kecuali A. Disusun 1 tahun sekali. B. Melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi. C. Dipandu tim petani pemandu. D. Hanya mencakup sumber daya manusia. Atau E. Hanya mencakup sumber daya alam. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu disusun 1 tahun sekali. 6. Tahap persiapan penyusunan PRA antara lain meliputi A. Pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial. B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. C. Analisis peranan dan hubungan kelembagaan. D. Pengumpulan dan analisis data keadaan lingkungan. Atau E. Pengumpulan dan analisis data primer. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. 7. Program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut ini, kecuali A. Memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian. B.
adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian, C. disusun secara mandatori, D. tertulis, atau E. keterbatasan dana. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian. 8. Berikut merupakan alur penyusunan program BPP, kecuali A. Proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. B. Desa atau kelompok tani menyampaikan PRA. C. Data yang terkumpul diolah di BIPP. D. Hasil olahan disampaikan ke kabupaten. Atau E. Hasil olahan disampaikan hanya ke kecamatan. Ya, jawabannya tepat adalah yang A. Proses penyusunan program BPP ini dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. 9. Urutan gambaran isi program penyuluhan adalah A. Pendahuluan tujuan kegiatan, masalah, cara mencapai tujuan. B. Pendahuluan masalah, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan. C. Pendahuluan tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan, masalah. D. Pendahuluan cara mencapai tujuan, masalah, tujuan kegiatan. Atau E. Pendahuluan perencanaan tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan. Ya, jawabannya tepat adalah yang A. Pendahuluan tujuan kegiatan, masalah, cara mencapai tujuan. 10. Berikut merupakan fungsi subsistem penyuluhan pertanian, kecuali A. memfasilitasi proses pembelajaran petani. B. menganalisis umpan balik dari petani. C. mendorong dan memprakarsai kerjasama petani nelayan. D. mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. Atau E. memfasilitasi dan mendanai proses pembelajaran petani. Ya, jawabannya adalah yang D. mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. 11. Kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian adalah A. menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia aparat pertanian, teknis fungsional keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah. B. menumbuh kembangkan kelompok tani dan diklat kejuruan tingkat menengah. C. pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani. D. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti, dan LSM. Atau E. Kewenangan di semua bidang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia, aparat pertanian, teknis fungsional keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah. 12. Rencana strategi penyuluhan pertanian yang berlaku di seluruh provinsi berisi A. Rencana program penyuluhan yang mencakup seluruh instansi BPP. B. Rencana pengembangan penyuluhan pertanian 5 tahunan yang mencakup aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, kerjasama, dan pembiayaan. C. Rencana program 5 tahun yang memuat pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan di BPP. D. Program tahunan yang memuat pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan di kabupaten atau kota. Atau E. Pembiayaan merupakan isi rensta penyuluhan pertanian bagi seluruh provinsi. Ya, jawabannya tepat adalah yang B. Rencana pengembangan penyuluhan pertanian 5 tahunan itu mencakup aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, kerjasama, dan pembiayaan. 13. Tugas penyelenggara penyuluhan pertanian provinsi adalah A. Menyusun rencana penyuluhan desa. B. Memfasilitasi penyelenggara penyuluhan di kabupaten atau kota. C. Memandu pengembangan jaringan petani antar desa. D. Menetapkan pola karier penyuluhan pertanian. Atau E. Menetapkan pola karier tertentu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Menyusun rencana penyuluhan desa. 14.
Tujuan disusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah untuk memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah A. Nasional, B. Provinsi, C. Kabupaten atau kota, D. Kecamatan, atau E. Desa. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu kabupaten atau kota. 15. Program penyuluhan pertanian terdiri atas penyuluhan desa atau kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten atau kota, program penyuluhan provinsi, dan program penyuluhan nasional. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang A. Nomor 25 Tahun 2006, B. Nomor 26 Tahun 2006, C. Nomor 25 Tahun 2005, D. Nomor 26 Tahun 2005, atau E. Nomor 31 Tahun 2006. Ya, jawabannya adalah yang B. Nomor 26 Tahun 2006. 16. Bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha ini merupakan pengertian dari A. Rencana kerja, B. Penyuluhan pertanian, C. Sistem penyuluhan, D. Materi penyuluhan, atau E. Program penyuluhan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Materi penyuluhan. 17. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian, kecuali A. Cepat, B. Terukur, C. Realistis, D. Bertanggung gugat, atau E. Terpadu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu cepat. 18. Program penyuluhan diselenggarakan secara terbuka antar penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha sehingga dapat diketahui oleh sesama unsur terkait. Merupakan pengertian prinsip penyuluhan pertanian, yaitu A. Demokrasi, B. Terpadu, C. Partisipatif, D. Bermanfaat, atau E. Transparan. Ya, jawabannya yang tepat adalah yang E. Transparan. 19. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur program penyuluhan pertanian adalah A. Pelaksanaan, B. Keadaan, C. Tujuan, D. Permasalahan, atau E. Rencana kegiatan. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu pelaksanaan. 20. Dalam prinsip-prinsip merumuskan tujuan dikenal dengan nama spesifik yang artinya A. Dapat diukur, B. Dapat dikerjakan, C. Khas, D. Real, atau E. Waktu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Khas. Nah, itu merupakan 20 soal paket P3K dari Belajar Bareng. Semoga bermanfaat, semoga kalian lolos P3K tahun ini. Amin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.